Aksi jet Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA yang mengunci radar pesawat tempur Jepang jadi babak baru ketegangan kedua negara. Tindakan ini bukan sekadar manuver biasa, melainkan sebuah aksi militer yang memiliki konsekuensi serius di udara, yakni radar lock. Dalam konteks ketegangan Cina-Jepang, PLA diduga kuat menargetkan pesawat F-15 Pasukan Bela Diri Udara Jepang atau ISDF. Radar lock yang terdeteksi di kokpit F-15 Jepang adalah sinyal bahaya tinggi. Dalam dunia penerbangan militer, tindakan mengunci radar adalah langkah terakhir sebelum tombol ditekan dan rudal diluncurkan. Tokyo murka dan mengajukan protes keras, menyebutnya sebagai tindakan berbahaya yang melampaui batas penerbangan yang aman. Namun apa sebenarnya fungsi teknis dari radar lock? Mengapa satu sinyal elektronik bisa memicu eskalasi diplomatik yang nyaris membawa kedua negara ke ambang konflik terbuka? Simak informasi lengkapnya dalam video berikut. Sebelum bahas soal radar lock, maka kita perlu memahami dulu soal sejarah dan cara kerja radar dalam pesawat militer. Mengutip Radar Museum, Radio Detection and Ranging yang kemudian dikenal sebagai radar, dimulai dengan eksperimen oleh Heinrich Hertz pada akhir abad ke-19. Eksperimen ini menunjukkan bahwa gelombang radio dapat dipantulkan oleh benda logam. Fisikawan Skotlandia Robert Watson Watt lalu melanjutkan eksperimen ini bersama asistennya Arnold F. Wilkins. Singkat cerita, pada tanggal 26 Februari 1935, keduanya berhasil mendemonstrasikan sistem mereka menggunakan pemancar BBC dan berhasil menangkap sinyal dari pesawat pengebom Henley Peck Hayford yang digunakan sebagai target uji. Lalu pada Mei 1935, keduanya mengadakan percobaan dan menghasilkan sistem radar pertama di dunia yang berfungsi. Selanjutnya, apa itu radar lock? Ex-Letnan II Angkatan Udara Italia yang kini menjadi jurnalis David Senciotti dalam tulisannya di The Aviationist menjelaskan soal konsep radar ini. Jadi dalam situasi normal, jet akan berada dalam mode track wheel scan atau TWS. Mode ini berfungsi untuk memindai wilayah udara yang luas, mengidentifikasi adanya target, dan memberikan gambaran umum situasi pertempuran. Untuk memfokuskan energi radar ke satu target, pilot perlu mengubahnya menjadi mode Single Target Track atau STT. Dalam mode ini, radar akan mengunci target secara spesifik, menghitung lintasan terbangnya secara presisi, dan memandu rudal untuk mencapai sasaran. Mode STT inilah yang kerap disebut sebagai radar lock, alias mengunci radar ke satu tujuan spesifik, seperti dalam kasus antara jet Cina dan Jepang. Mengutip Japan Times Senin 8 Desember 2025, pesawat-pesawat tempur Cina dituding mengarahkan radar pengendali tembakan ke arah jet tempur F-15 Jepang pada Sabtu 6 Desember 2025. Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengatakan, penguncian radar terjadi dalam dua gelombang waktu yang berbeda. Insiden pertama berlangsung sekitar 3 menit, antara pukul 16:32 hingga 16:35 waktu setempat. Sementara insiden kedua terjadi antara pukul 18:37 hingga 19:08 atau sekitar setengah jam. Radar lock akan langsung terdeteksi oleh Radar Warning Receiver atau RWR dari pilot lawan dan memicu peringatan visual dan akustik. Penggunaan radar pengendali tembakan terhadap pesawat lain merupakan langkah yang sangat mengancam. Dalam dunia penerbangan militer, tindakan mengunci radar adalah langkah terakhir sebelum tombol ditekan dan rudal diluncurkan. Pesawat ditargetkan juga harus segera mengambil tindakan mengelak. Tokyo menyimpulkan penggunaan radar dalam insiden tersebut tidak dimaksudkan untuk tujuan pencarian dan penyelamatan biasa, karena pesawat mereka ditargetkan secara berkala dan spesifik. Respon terhadap insiden ini segera memicu perang diplomatik yang sengit. Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi menyatakan sangat menyesalkan tindakan tersebut Senin 8 Desember 2025. Pihaknya telah mengajukan protes keras kepada pihak Cina. Ia juga berjanji akan melakukan tindakan balasan yang tenang dan tegas.
昨日、沖縄本島南東の公海上空で、中国軍の空母から、発艦した戦闘機が、対領空侵犯措置を実施していた、自衛隊の戦闘機に対して、レーダー照射を断続的に行うという事案が発生しました。自衛隊機と自衛隊員には被害はございませんでした。今回のレーダー照射というのは航空機の安全な、飛行に必要な範囲を超える、危険な行為でございます。でこのような、事案が発生したことはもう極めて残念です。で中国側には、強く抗議し再発防止をこの厳重に申し入れ、するということを行いました。冷静かつ毅然と対応してまいります。で中国軍の我が国周辺海域、また空域における動向を注視するとともに、我が国、周辺の海空域における警戒監視活動に万全を期してまいります。Di sisi lain, Beijing memberikan narasi yang bertolak belakang. Cina menuduh Jepang sebagai pihak yang bersalah karena telah melakukan gangguan terhadap aktivitas latihan militer kelompok kapal induk Liaoning. Tudingan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Guo Jiakun Senin 8 Desember 2025. 此次事件的关键是日本战斗机擅自闯入中方演训区域，对中方军事活动抵近侦察干扰，还恶人先告状，炒作所谓雷达照射问题，颠倒黑白，嫁祸于人，误导国际社会。中方对此强烈不满，坚决反对，已向日方提出严正交涉和强烈抗议。Senada, juru bicara Angkatan Laut Cina, Kolonel Wang Shuemeng, juga menuntut agar pihak Jepang segera menghentikan fitnah dan menahan diri dari tindakan garis depan yang provokatif. Insiden penguncian radar oleh jet tempur Cina terhadap pesawat Jepang adalah ilustrasi nyata bagaimana teknologi elektronik telah menjadi garis depan konflik di kawasan Asia Timur. Tindakannya mengirimkan pesan bahwa Beijing siap mengambil resiko taktis di lapangan untuk menantang kehadiran militer Jepang di perairan yang disengketakan. Bagi Tokyo, ini adalah bukti nyata dari ancaman keamanan yang sering mereka suarakan terkait aktivitas militer Cina di sekitar Taiwan dan Laut Cina Timur. Dengan latar belakang perselisihan Taiwan yang belum mereda dan absennya mekanisme komunikasi krisis yang efektif, insiden seperti ini berpotensi menjadi pemicu konflik yang jauh lebih besar di kawasan Indo-Pasifik. Apakah langit Asia Timur akan terus memanas oleh manuver-manuver berbahaya mesin perang kedua negara? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.